putusan ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk menjadi untuk datang saya tidak apa ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di Nah, mana? kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu, itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada Dan ijazah Anda klaim kembali. ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya.
Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya. jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Nah, yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya. Ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soek? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scannya dia sendiri ada nggak? Scannya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Penyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Oh, langsung ke ahli sana. yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi Enggak. di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak apa-apa. Memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nggak, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu, karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Persis saya. Kan bilang scanning Bisa saya. tuh. Saya bilang beranggapan, scanning. saya beranggapan, Ya kan? saya beranggapan, Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya, yang paling mantap gitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang luar Oke, biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar gitu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitur, Juvenes
Artinya Kalau bergembira. alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya, KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan pada saat ini banyak sekali komentar-komentar dan tanggapan netizen di sini daripada cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, kawal terus, kita akan melihat bagaimana komentar-komentar netizen tersebut. Nah, di sini pertama kali disampaikan oleh Susuwandi, "Ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur." Di sini disampaikan juga oleh Yono Wakino, "Andi Aswan Termul ini asli penjilat Jokowi, ngontot nggak punya malu, pikiran Andi yang penting dapat uang." Di sini disampaikan oleh Mira Yuranti, "Mudah-mudahan semua hakim amanah seperti Bapak Hakim yang ini. Semoga Pak Hakim yang amanah selalu dilindungi Allah SWT." Disampaikan di sini oleh Samsul Huda, "Selama ini si Jak tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarit dan tidak ada hentinya." Disampaikan oleh Solo Siahaan, "Ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Jangan hanya omong-omong, kalau begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata." Di sini disampaikan oleh Sugiana, "Jokowi harus dijemput paksa. Hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi." Di sini disampaikan oleh Omi Helawati, "Ini baru Pak Hakim yang amanah. Tugasnya tidak main-main, mantap Pak, tegakkan keadilan dan kejujuran." Di sini disampaikan oleh Asmar Zidin, "Kalau hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia. Hukum semoga hakim kayak gini diberi kesehatan oleh Allah." Di sini disampaikan juga oleh Rini Afiati, "Gatel ke jagung sandiwara kelas tinggi. Kalau memang benar mau tegas, copot jaksa yang gak beres." Di sini disampaikan oleh Hati Waidah Plusu, "Yang buat Indonesia hancur, para munafik tidak ingat anak cucu. Bagaimana nanti kalau dia mati? Hanya amal yang akan dibawa, padahal Allah semua harta kekayaan ditinggal." Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Yani Hamba Allah, "Kacung Jokowi otaklah di mana? Hukumnya sudah tidak menghargai pada konstitusi hukum Polri yang jangan dilindungi Jokowi agar kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebusukan Jokowi wajib hadir di pengadilan, maka Polri jangan lindungi Jokowi." Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Bang Zeiwoki, "Kalau hukum tidak tegak, bisa jadi besok-besok syarat jadi pemimpin atau wali kota hingga presiden, ijazahnya tidak harus asli, dan yang penting pintar berkebelit dan berbohong."
Di sini teman-teman disampaikan lagi oleh Mas Radian, siapa saja yang ikut dalam kebohongan wajib dipenjara seumur hidup. Karena kalau dibiarkan orang yang seperti itu jadi perusak bangsa nantinya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Paiza Musa, ternyata masih ada penegak hukum yang jujur, mengemban amanah negara bertanggung jawab pada Tuhannya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Lukman Sahar, lain diomong lain dibuat, jadi percuma negara ini sudah dihancurkan oleh mereka yang saat ini dikatakan pemimpin. Dia hanya pimpin untuk perutnya, bukan pimpin untuk memperbaiki yang salah, tapi yang ada mereka bersama diwara demi kebusukan. Di sini teman-teman disampaikan oleh Suratman, jelas-jelas dari dulu kubu-kubu Jokowi maunya hanya keluar dari UGM ke polisi. Teman-teman, rekayasa seangkatan kuliah Jokowi semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong, tapi kalau ijazah transkripsi Jokowi tidak bisa bohong. Sehingga Jokowi dan kubunya nggak mau nunjukin ijazah S1 di pengadilan untuk diteliti oleh berwajib yang melibatkan para terdakwa. Ijazah S1 Jokowi palsu, lalu digunakan untuk alat yang mengadu-ngadu domba dan ancaman-ancaman pada orang-orang yang nggak mau mendukung kebohongan jahat. Licik Jokowi, waspada. Nah, teman-teman, disampaikan di sini oleh Wahyu Diayat, saya heran sama polisi, padahal berkali-kali undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu, akan merendahkan martabat Anda penegak hukum. Sampai hari ini kiamat nanti anak cucumu akan menanggung malu. Di sini disampaikan oleh Adit Tinda, mantap hakim, baru ini namanya hakim jujur. Semoga banyak hakim yang jujur lainnya Indonesia Jaya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Jaya Lautisi, Andi Azwan tidak tahu malu, sudah putus urat malunya. Termu penjilat mati-mati yang mempertahankan kebohongan, tunggu saja azab Allah menghampiri Anda menuju Bilal Mizaki. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Gusnodo, Kapolrinya perut gajah gede banget, terlalu berlebih-lebihan makan, cuman manusia hidup aja yang gak dimakan. Di sini disampaikan oleh Ahmad Zaha, menurut saya masalah ini simpel, kuncinya ada pada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tegas betul-betul membongkar masalah ijazah palsu ini, satu hari saja selesai. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Pandawi Tawan, nah ini baru hakim yang tidak menjual kejujuran. Kalau semua hakim seperti ini, pasti keadilan akan tegak. Disampaikan di sini oleh Surono Suro, semoga yang bohong dan membela kebohongan, Tuhan Yang Maha Esa segera melaknat mereka dengan kembalinya ke asalnya, amin. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Ali Hanton, merinding urat syarafku dengar Dazar berbohong ternak Joko penjara. Di sini disampaikan oleh Agus Dinarman, banyak jaksa yang tidak bermalam. Bagaimana negara menindaknya? Kebanyakan omong-omong dong, tidak ada tindakan yang nyata. Di sini disampaikan oleh Semilikit Sameker, semua yang mendukung kebohongan atau kepalsuan khususnya para aparat hukum pecat saja. Dan sanksi hukum karena semua demi cuan hukum bisa diatur. Di sini disampaikan oleh Solisin, inilah contoh hakim yang jujur. Andai hakim kayak gini nggak bisa diintimidasi, negara akan bebas dari koruptor, tak ada lagi main-main dengan hukum. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Solo Siahaan, Jaksa Agung hanya omon-omon. Apa enggak lihat apa yang terjadi di negara konohan ini? Disampaikan lagi oleh Audiki, saya nggak habis pikir mantan presiden melakukan pembiara terhadap carut marutnya hukum. Ayolah para penguasa, kok susah amat sih, ingat akhiratmu. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali komentar dan tanggapan netizen, tentu kita tidak mendengarkannya bersama. Nah, teman-teman, sekian saja cuplikan pada hari ini. Salam NKRI.